dari pertemuan silaturahmi itu ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice, karena itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro Jaya. Kedua, saya mau nasihati Pak Jokowi. Ada surat At-Toha dikirim ke saya. Kemarin Mas Roy baca ya? Baca. Ah, seperti itu. Oke? Oke. Kesepakatan. Tidak saya bilang, tapi karena dia senior, bicaranya seperti itu sehingga saya mau. Yang penting jangan minta maaf dan jangan dipublis. Oke, jadi Anda datang ke Solo bersama Bang Egy, Ya. minta maaf atau tidak? Ya atau tidak? Tidak ada minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Video yang saya cuplikan di awal itu adalah merupakan potongan dari pernyataan Pak Jokowi dan Damai Hari Lubis yang bersama-sama Egy Sujana ketemu dengan Pak Jokowi di Solo, sahabat ya. Kalau kita menyaksikan betapa Pak Jokowi sangat berbesar hati menerima mereka berdua, tetapi dasar memang keduanya ini adalah makhluk yang sangat kurang ajar, mencoba bermain-main dengan strategi yang saya kira sangat licik ya. Bahkan ada satu pernyataan yang membuat saya sampai hari ini tidak habis pikir, kenapa Bang Egy begitu berani bermain-main dengan ayat Al-Quran. Ketika dia dengan Damai Hari Lubis menempatkan dirinya sebagai Musa dan Harun, lalu kemudian Pak Jokowi seolah-olah ditempatkan sebagai Firaun. Ini kan bentuk kekurang ajaran yang saya kira paling nyata ya, yang dipertontonkan oleh makhluk ini semua. Dan memang betul-betul permainannya sangat totalitas. Bayangkan seolah-olah dia berkonflik di internalnya dengan memecat beberapa orang TPUA. Jadi ini juga seolah memberikan penguatan kepada kita bahwa dia sangat serius terhadap apa yang dilakukan dengan melakukan kunjungan ke Pak Jokowi, tetapi di sisi lain membangun framing seolah-olah Pak Jokowi bukanlah orang yang benar. Bayangkan Pak Jokowi disandarkan sebagai Firaun, dan bahkan ada hal yang paling gila lagi yang saya sudah up pada video sebelumnya, bahwa Pak Jokowi dituding melalui orang mungkin bahwa mereka itu didorong meminta maaf, tapi ada tawaran proyek senilai 1 triliun. Dan bahkan melalui pengacara si Tom Pelokesinuddin juga mengatakan bahwa mereka itu ketemu Pak Jokowi karena ada 100 miliar ya, satu koper uang 100 miliar. Jadi semakin membuat kita ini semua yang sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Egy Sujana ini memang hanya mempermainkan sebenarnya Pak Jokowi. Tetapi disinilah keluhuran budi daripada seorang Bapak Jokowi ya, luar biasa sahabat. Tetap dia mengakomodir, tetap dia berbesar hati agar kedatangan mereka berdua ini ke Solo ketemu dengan Pak Jokowi itu dipertimbangkan oleh para penyidik agar terjadi restoratif justice. Tetapi bagi saya, karena mereka ini sangat licik, sebaiknya Pak Jokowi dan seluruh orang yang mendampingi kasus ini agar tegak lurus saja. Tidak perlu ada restoratif justice, tidak perlu ada sampai kemudian pencabutan pencegahan ke luar negeri. Biarkan kasus ini masuk sampai ke pengadilan. Kita lihat, saya selalu bilang, kita lihat di ujung siapa yang akan meradang, apakah Pak Jokowi atau Egy Sujana, karena Roy Suryo sudah dipastikan akan meradang, karena mereka 3 orang teroris ini berkasnya sudah masuk di kejaksaan. Nah, apa yang saya mau tegaskan melalui video ini, saya berharap sebenarnya bahwa Egy Sujana dan kawan-kawan ini berhentilah bermain licik, karena manuver kalian ini terlalu mudah dibaca.
apapun itu. Dan saya sepakat dengan apa yang menjadi pernyataan Pak Jokowi, bahwa ini hanya menjadi pertimbangan bagi para penyidik. Tetapi lebih jauh saya mau menegaskan bahwa seharusnya penyidik jangan lagi menjadikan kedatangannya mereka semua sebagai orang yang mau berupaya baik terhadap Pak Jokowi, karena nonseng itu kalau misalnya itu dijadikan sebagai pertimbangan. Terlanjur mereka menjadikan Pak Jokowi sebagai orang yang layak disandarkan sebagaimana yang dinarasikan oleh Egy Sujana melalui WhatsApp yang dikirim kemana-mana, dan juga ditegaskan oleh Damai Hari Lubis bahwa dia adalah Harun dan Musa yang pergi menasihati Firaun. Jadi Pak Jokowi adalah Firaun. Ini yang saya maksud, sangat kurang ajar apa yang dilakukan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini, sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya, ini kita coba lihat bagaimana video daripada Damai Hari Lubis ya, karena ini ada pernyataannya yang sangat eksklusif. Pasca ketemu dengan Pak Jokowi, inilah pertama kalinya dia bicara di publik. Ini dia videonya, sahabat. Saat pertemuannya gimana nih? Langsung juga pertemuan dengan Pak Jokowi gimana? Jadi kita ke sana dulu. Jadi itu alasannya Bang Egy minta. Ya. Aku dihujat sama kawan. Kedua, terus terang ini, bahkan kita Yang hujat itu siapa? Yang hujat itu teman-teman sendiri. Bahwa Teman-teman Egy sendiri, itu maksudnya para tersangka ini yang 8 orang atau bagaimana? Atau teman di luar itu? Ada 2, selainnya teman-teman semua. Oke. Yang tidak, tapi pengacara umumnya. Minta supaya didampingi saya ke sana. Tadi alasan saya dihujat sama kawan karena nggak datang pada hari H. Tadi argumentasi saya ada foto semua saya kirim. Ya. Ada input-inputnya semua. Setelah itu berlanjut ke Pertamina terus ke luar negeri. Ya, itu saya nggak berani nuduh dia bohong-bohongan. Nah, ada medis recordnya. Ya. Setelah itu, kedua saya mau nasihati Pak Jokowi. Ada surat At-Toha dia kirim ke saya. Kemarin Mas Roy baca ya? Baca. Nah, seperti itu. Oke? Oke. Kesepakatan. Tidak saya bilang, tapi karena dia senior, bicaranya seperti itu sehingga saya mau. Yang penting jangan minta maaf dan jangan dipublis. Oke, jadi Anda datang ke Solo bersama Bang Egy, Ya. minta maaf atau tidak? Ya atau tidak? Tidak ada minta maaf. Oke. Oke? Nah, jadi begini. Yang Saya undang sampaikan atau dulu. inisiatif Saya juga sendiri? Bang Egy bilang dulu. Nanti jadi ini biar kronologis bagus. Oke, karena durasi nih, Nah, waktu oh juga. gitu ya. Jadi Bang Egy sampaikan, ya kan? Nah, saya sini saya bukan minta maaf. Ada pasal dia sebutkan itu Undang-Undang Nomor 31 pasal 10 Undang-Undang Nomor tahun 2014 Ya. tentang lembaga perlindungan saksi dan korban. Itu nggak boleh saya dilaporkan balik. Apalagi saya juga pengacara dan Oke. lain-lain. Tapi yang saya ingat Undang-Undang Nomor 31 tahun sekian. Saya ditanya, oke kan? Secara hukum apa yang disampaikan Bang Egy, saya sama dengan 2 kali saya ulang. Kalau persepsinya minta maaf datang silaturahim, baik-baik kan memang dua-duanya. Oke. Bahkan Pak Jokowi sendiri bilang understanding. Nah itu Pak, bukan saya berarti mau ngelawan Bapak ya. Saya mau menambah. Oke, saya kira demikian, sahabat ya. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.